wabarakatuh. Sudah terdengar Kakak? Oke, jadi seharusnya saya ini masuk besok, tapi karena ada dosen yang tidak bisa mengisi, jadi saya dipindahkan jadwal nih sama panitia ASE. Oke, hari ini kita materi tentang maternity ya. Maternity, jadi teman-teman dipersilakan untuk menyiapkan kertas dan catatannya. Kita akan membedah soal selama sekitar kurang lebih 1 jam ya. Mungkin bisa di share screen, Mbak Cut. Oke. Di sini ada Mbak Maya sama Pak Hari ya. Apakah udah kelihatan Kak? Ya, sudah terlihat itu. Iya, iya. Oke, sebentar. Oke, gimana nih langsung diganti slide-nya ya? Oke, Langsung ini Kak soal nomor 1? oke, bentar paling tips intermezzo sedikit. Ya. Ini Mbak Maya sama Pak Hari ya Mbak Cut ya. Kemarin Iya, Mbak benar. Nisanya udah selesai ya. Iya, ya udah selesai mungkin. Ya, sebenarnya tuh Kak Maya sama Kak Anissa udah selesai. Oke, Cuman dapat apa namanya? Kelapa diikutin aja. oke, oke, kita free kan ya maksudnya gitu ya. Iya, Bagus dong itu berarti program apa sampai berapa pertemuan lagi ya? ya betul Kak. Dua lagi ya. Oke, boleh deh soal pertama. Oh, yang D-nya nggak ada ya? Oh, ada. Oke, seperti biasa nih, silakan dibaca soalnya, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, di sini Kak Maya dan Pak Hari jawabannya E nih. Oke, mungkin bisa Kak Maya atau Pak Hari, kenapa memilih jawabannya E? Pak Hari, monggo. Oke, Pak Hari nih. Oke. Bagaimana nih Pak Hari ingin memberikan pendapatnya? Suaranya putus-putus, Mbak. Oh, suaranya putus-putus. Oh, untuk Kak Yopal, suara Cut di sini putus-putus nggak ya? Enggak. Jelas, Mbak. Oh, jelas. Oh, berarti jaringan di saya. Oh, iya, iya. Oke, mungkin jaringannya lagi jelek ya. Berarti langsung aja ya Kak kita pembahasan. Mbak Maya aja dulu. Oke, Mbak Maya, Ya. boleh langsung Boleh. silakan. Iya. Didapatkan hasil, kan dari soal ini sudah kita dapatkan bahwa hasil dari pemeriksaan porsio tidak teraba, terus pasien juga sudah pembukaan 10, selaput ketuban pasien sudah pecah, terus kepala di hot G3 sampai 4. Jadi untuk masalah keperawatan pada soal ini ialah kesiapan proses kehamilan melahirkan. Oke, terima kasih Seperti itu. Kak Maya. Terima kasih. Iya. Iya. Oke, gimana nih Kak pendapat Kak Maya?
Oke, terima kasih Mbak Maya atas penyampaiannya tuh. Jadi dia sudah apa? Termasuk fase apa tuh namanya tuh? Kala berapa dia tuh, Mbak Maya? Oke, kala berapa? Kala 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 berapa? Kalau 4 dan 4, 4 enggak, Kak? Hmm, hmm, yakin? Kurang 4? tahu. Oke, ya udah kita sama-sama diskusi ya. Oke, oke, kala itu kan dibagi 1, 2, 3, dan 4 tuh. Kala 1, kala di fundus. Oke, di kala 1 apa yang dilakukan? Ini karena kita berbicara apa? Dia masalahnya di sini adalah apa masalah keperawatan ya? Apa masalah keperawatan yang terjadi pada pasien itu. Pembukaannya dia udah 10 tuh, udah 10. Selanjutnya ada kontraksi teratur, keluar lendir darah. Artinya sudah ada pecah ketuban ya. Oke, kepala hot 3 sampai 4 tuh. Presentasi kepala bawah berarti sudah masuk di bagian bawah. Oke, kalau 1 itu disebut dengan apa? Fase atau tahapan pembukaan. Ada 2 tuh apa namanya untuk apa ya? Disebutkan fase kala 1 itu ada 2. Pertama ada fase laten sama fase aktif tuh. Dimana kalau fase laten itu biasanya pembukaannya itu 1 sampai 3 cm itu ya, pada fase laten tuh. Pada fase aktif pembukaannya 4 sampai 10. Berarti dia sudah pembukaan berapa itu? Pembukaan 10 tuh. Nah, selanjutnya kala selanjutnya adalah tahapan pengeluaran bayi atau janin tuh, ditandai dengan sudah ada dilatasi serviks secara lengkap 10 cm. Jadi pembukaannya sudah lengkap tuh. Nah, sekarang masuk ke kala berapa tuh kalau dari saya yang bilang. Selanjutnya kalau kala 3 itu adalah tahapan pengeluaran plasenta tuh. Dimulai setelah bayi dilahirkan dan berakhir dengan lahirnya plasenta atau selaput ketuban. Tuh. Biasanya kalau ininya disebut adiknya lah itu plasentanya tuh. Terus kala 4, nah ini biar ingat ya, kala 4 itu adalah tahapan setelah plasenta itu lahir sampai 4 jam pertama setelah melahirkan tuh. Jadi ingat-ingat, kala 1 dibagi menjadi 2, laten dan aktif. Laten pembukaan 1 sampai 3, aktif pembukaan 4 sampai 10. Dia sudah pembukaan 10 artinya sudah masuk ke fase aktif kala 1. Oke, kala 2 tahapan pengeluaran bayi atau janin ditandai dengan dilatasi serviks lengkap 10 cm atau sudah pembukaan 10 tuh hingga bayinya keluar. Ya, berarti ini masih masuk ke fase aktif kala 1. Nah, mau ngapalinnya gitu dong. Nanti kalau ada pertanyaan ada berapa kala dalam persalinan? Ada 4. 1 pembukaan, 2 pengeluaran bayi hingga lahir, 3 pengeluaran plasenta hingga lahir juga plasenta, 4 setelah pengeluaran plasenta sampai 4 jam setelah melahirkan. Oke, berarti dia masuk ke kala 1 ya, kala 1 aktif. Pertanyaannya apa? Kalau dia sudah di kala 1 aktif, berarti dia mau masuk kala 2. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan pasien? Apakah pasien masih cemas? Kira-kira? Tuh. Apakah pasien masih cemas? Tentu tidak ya. Terus apakah dia kelelahan? Sudah pasti dia juga Kelelahan. tidak kelelahan. Terus resiko perdarahan. Apakah dia resiko perdarahan? Wong dia aja melahirkan aja belum.
Karena tadi Pak katanya keluar lendir darah. Belum tentu keluar lendir darah karena tanda-tanda juga ingin melahirkan pecahnya ketuban dan keluarnya darah tuh. Selanjutnya apa? Nyeri akut. Ya sudah pasti. Tapi pada kasus maternitas itu sudah ada nyeri sendiri tuh. Nyeri persalinan ya. Mungkin bisa dicek di STKI-nya tuh sudah ada nyeri persalinan. Jadi beda-beda, ada nyeri akut, kronis, dan nyeri persalinan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah kesiapan proses kehamilan dan melahirkan. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Oke, gimana nih penjelasannya? Apakah udah jelas atau masih bingung? Atau ada yang ingin ditanya ini sama Kak Jelas. Yopal bisa langsung? Jelas ya. Berarti benar nih tadi. Tapi itu Ya, bisa ya Kakak. dijelaskan ulang, bisa dijelaskan ulang untuk penjelasan kala-kalanya tadi kan. Untuk kala satu tadi fase tahap pembukaan, terus fasenya itu terbagi menjadi dua ya Kak, yaitu fase latihan 1 sampai 3. Ya, fase laten pembukaan 1 sampai 3. Terus fase aktif pembukaan 4 sampai 10. Ya, 4 sampai 10. Kalau kala 2 itu tahap pengeluaran janin atau bayi Ya, ditandai dengan ditandai dengan pembukaan serviknya sudah 10 cm atau sudah terjadinya dilatasi itu hingga bayinya keluar ya. Oke. Lanjut. Terus skala 3 tahap Pengeluaran plasenta hingga lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Terakhir Ya. skala 4 Tahap 4 itu setelah plasentanya lahir itu sampai 4 jam pertama dalam melahirkan. Oke, makasih. Oke, ya. Oke, gimana Kak? Sudah jelas ya? Oke, buka pembahasannya Mbak Cut. Oke. Bentar. Oke, ini pembahasannya. Oke, bagaimana masih ada yang ingin ditanyakan? Belum terganti tuh Kak Cut di tempat saya Kak Cut. Belum ya? Di sini udah. Iya. Oh, belum keganti ya? Ya. Belum Kak. Tapi aku udah ganti nih, gimana nih? Mungkin di stop, di share lagi tuh. Mungkin ada gangguan jaringan. Bentar. Ya, apakah udah kelihatan? Nah, ya baru kelihatan. Oke, tadi ya. Jadi kalau tadi ya saya jelaskan perkala-kala. Kalau ini pembahasannya ketika dia sudah fase persalinan aktif. Ingat, fase persalinan aktif berarti dia sudah masuk ke kala 2. Tadi saya bilang tanda-tandanya sudah ada pembukaan serviks lengkap 10 cm atau terjadinya dilatasi serviks. Oke. Oke, jawabannya ya, benar tuh untuk pemanasan pertama benar semua. Oke, next soal selanjutnya. Oke, kita next soal kedua. Oke, kayak biasa ya kakak-kakak. Dibaca dulu, nanti jawabannya bisa nih ditulis di kolom komentar. 1 menit dimulai dari sekarang.
Oke, udah 1 menit nih. Gimana kakak? Udah ada jawabannya belum? Oke, Pak Hari jawabannya B nih. Oke, boleh Pak Hari kenapa milih jawabannya B? Kalau ini sih karena tekanan darahnya sudah naik, jadi harus diperiksa protein urin untuk mengecek apakah ada racunan dalam kehamilan. Oke, baik. Makasih Bapak. Oke, bagaimana Kak Yopal? Oke, disebut dengan apa tuh Pak peningkatan tekanan darah pada kehamilan tuh biasanya Pak? Pak Hari. Sudah lupa Pak, karena tidak Oke, terlalu terjun di oke. kebidanan. Ingat dengan kata-kata preeklamsi? Ya, ya benar ya. Nah, jadi oke, mungkin Mbak Anissa sama Mbak Maya kok diam aja nih, belum menjawab nih. Calon-calon ibu pada masanya nanti, ya, nih ibu-ibu nih untuk zaman sekarang, wanita-wanita yang akan menikah. Banyak kasus terjadinya preeklamsi itu, artinya preeklamsi itu peningkatan tekanan darah saat kehamilan itu. Jadi sekarang itu selain peningkatan tekanan darah, ada juga tuh disebut dengan diabetes gestasional tuh. Jadi gestasional artinya ketika dalam proses kehamilan dia mengalami peningkatan kadar glukosa darah itu. Ya. Jadi pertanyaannya di sini apakah pemeriksaan diagnostik gitu. Berarti kalau pemeriksaan diagnostik tambahan karena ini akan mendukung ya mendukung apa sih yang menjadi istilahnya karena tadi saya pernah sempat menyampaikan pemeriksaan itu kan ada 3 tuh ya, kemarin kan waktu saya webinar. Pemeriksaan itu ada 3 tuh. Pemeriksaan fisik, laboratorium, dan radiologi. Laboratorium itu sama dengan diagnostik itu. Ya, pemeriksaan diagnostik tambahan untuk menegakkan bahwasanya diagnosa ini benar kita tegakkan. Ciri-ciri pasien preeklamsi adalah terjadinya peningkatan tekanan darah ya pada saat kehamilan. Dia meriksa kehamilan usia 27 minggu, datang untuk memeriksa kehamilannya tuh. Anak pertamanya berusia 22,5 tahun tuh. Ibu mengeluhkan kadang-kadang merasa pusing beberapa minggu ini. Gerakan janinnya cukup aktif. Saat pemeriksaan TFU, 2 jari di atas pusat. DJJ-nya normal, bagus. Edema wajah tidak ada. Tetapi ada tanda-tanda ini. Ya, preeklamsi. Tanda-tanda preeklamsi. Yaitu peningkatan tekanan darah. Apa yang harus kita lakukan ketika ada pasien kehamilan atau maternity yang mengalami peningkatan tekanan darah? Apakah dilakukan kimia darah, protein, darah lengkap, berat jenis urin, atau GDS, glukosa darah sewaktu? Jadi Pak Hari mengatakan bahwasanya protein urin. Mbak Maya sama Mbak Nisa tidak menjawab ya, belum menjawab. Nah, Coba Pak, Kak. oke, ya. Oke, jawaban yang paling tepat adalah protein. Ya, karena Salah. nggak apa-apa namanya belajar. Kalau salah, kalau benar semua nanti jadi dosen nanti gantikan saya nanti. Mbak Nisa, Maya itu. Nah, jadi jawabannya ketika pasien preeklamsi, peningkatan tekanan darah saat kehamilan harus didukung dengan protein urea. Tujuannya apa? Untuk menguatkan diagnosis preeklamsinya tuh. Ya, karena ini masih tanda-tanda awal. Ya, 140/95 tuh. Oke, mungkin bisa dibuka pembahasannya, Kak Cut.
Oke, nih. Ini ya, tadi pada kasus ini tekanan darahnya 140/95 tuh. Ya, terus diduga dia memiliki tanda-tanda awal preeklamsi. Tadi saya bilang preeklamsi adalah peningkatan tekanan darah. Ketika dia mengalami tekanan darah, peningkatan tekanan darah, apa yang harus dilakukan? Deteksi protein di dalam darahnya tuh. Dalam urin, protein urea. Ya, pemeriksaan protein di dalam urin. Oke, ada pertanyaan? Oke, kakak-kakak, apakah ada pertanyaan nih? Masih ada yang bingung, kurang jelas? Bisa langsung ditanyain. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita next soal berikutnya. Bagaimana, Kak? Lanjut soalnya? Boleh, karena kenapa tidak ada yang bertanya? Karena soal ini adalah soal pasti. Tuh. Jadi setelah dia preeklamsi harus didukung dengan ini. Oke. Next, boleh deh. Ganti soal. Oke. Apakah sudah muncul, Kak? Oke, sudah tuh. Sudah. Oke. Oke, bagaimana, Kak? Bagaimana lagi? Oke, silakan kakak-kakak dijawab. Soalnya 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, ini Pak Hari dan Kak Maya nih udah di jawaban nih. Berbeda ya Kak jawabannya. Pak Hari jawabannya B dan Kak Maya jawabannya D nih. Boleh nih Kak Maya, kenapa nih milih jawabannya D? Kenapa? Nanti Pak Hari kenapa B? Kenapa Mbak Maya D? Oh, Pak Hari Nah, gantinya jadi D nih Kak, berubah jawabannya. Ini Mbak, yang B tadi itu yang jawaban di soal sebelumnya. Oh iya. Soal nomor Oh iya, sorry Pak. Oke, jadi D juga ya Oke. jawabannya. Ya, kenapa milih D itu? Oke, kenapa milih D? Ya, Mbak Maya, silakan. Pak Hari dulu, monggo Pak. Oke deh Kak Nisa deh, dari tadi diam aja nih. Ya, kan saya, kan Nisa. Kita diskusi ya. ini harus perempuan karena nantinya Iya akan betul ya mengalami Pak. hal ini. Ya. Oh, boleh, boleh Pak, boleh. Ampun suhu, ampun suhu. Jadi seperti ini, dilihat kan dari kasus di sini bahwa pasien itu cuman mengeluh mual dan muntah, terus tidak nafsu makan, tidak bisa makan nasi dan makanan berlemak. Terus ditambah lagi dengan hasil pemeriksaan dari berat badan sebelum hamil dan saat hamil. Terus jadi masalah keperawatan pada kasus ini ya defisit nutrisi. Seperti itu. Oke. Ada pendapat lain? Apakah ada pendapat lain? Pak Hari, monggo. Monggo nih Pak Hari. Kalau dianalisis dari eh, soal yang ada, ibu ini sudah dari pemeriksaan fisik terlihat lemah, lesu, dan pucat. Berat badannya juga menurun 6 kilogram. Jadi kalau masalah keperawatannya, dia defisit nutrisi. Oke, terima kasih Pak Hari. Oke, kita bahas bersama ya.
Oke, dia bertanya tuh apa masalah keperawatan tuh? Berarti apa sih diagnosa yang harus kita tegakkan? Pertanyaannya kalau mual muntah masuk diagnosa apa? Yo, mungkin Mbak Maya, yo apa? Nausea. Oke, nausea ya, gangguan rasa nyaman, ingin muntah ataupun mual, terjadinya mual pada pagi hari. Oke. Tidak nafsu makan tuh, tidak bisa makan nasi dan makanan berlemak. Berat badannya ternyata menurun tuh 60 ke 54. Oke, kalau gangguan rasa nyaman bisa jadi karena dia mengeluhkan mual muntah ya, itu tapi itu lebih dominan ke nausea. Pertanyaannya, kenapa kok bisa dia dikatakan defisit nutrisi? Pertama, ketika kita menegakkan diagnosa defisit nutrisi, pertama ada keluhan bahwasanya dia tidak mau makan ya atau tidak nafsu makan. Di sini sudah ada ya data subjektifnya, tidak nafsu makan, tidak bisa makan nasi dan makanan berlemak tuh. Itu subjektifnya. Subjektif lainnya didukung dengan adanya mual muntah. Artinya ketika intake-nya masuk ternyata keluar lagi tuh, dimuntahin lagi tuh, nggak nyaman. Makanya ada istilahnya itu ketika pasien dengan mual muntah dianjurkan untuk tidak makan sekaligus. Tetapi apa dietnya? Ada ingat? Makan sedikit tapi sering. Tuh, diet. Itu yang paling dominan untuk dilakukan tuh. Kenapa? Untuk mencegah bahwasanya dia kekurangan nutrisi tuh. Selanjutnya, data objektif apa yang harus mendukung? Kalau sekedar subjektif saja, bisa kita katakan dia sudah pas itu. Objektifnya apa? Tadi kata Pak Hari turun 6 kilo. Ya. Kalau seandainya berat badannya 66 turunnya, berat badannya 70 turunnya hanya 6 kilo, berarti 64, apakah dia dikatakan defisit nutrisi? Ya. Apakah ada defisit? Syaratnya dikatakan dia defisit nutrisi ketika berat badan turun sebanyak 10% dari berat badan awal. Ya, kebetulan ini 60. Coba kita hitung sama-sama.